namanya Karo itu terkenal dengan BPK, babi panggang Karo. Nah di situ kita bersihin satu masjid, 9 gereja. Oke, satu masjid. Hilmi. Satu. Kami saya bilang itu. FPI di mata orang itu radikal, anarkis, keras. Iya, kami keras di bencana. Karena yang namanya kalau letak atau kotoran diusapnya lembut-lembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukur la ilaha illallah, syukur anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah, salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat surga semuanya, ikhwah fillah, teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita bertemu dan berjumpa kembali dalam podcast PPG Pesantren, dan kesempatan kali ini kita bersama dengan Abah Fahmi atau Bang Fahmi. Bang Fahmi. Nah, ini beberapa catatan, beberapa informasi yang saya terima. Salah satunya yaitu asli Palembang. Asli Palembang. Asli Palembang, juga beliau adalah sarjana teknik arsitektur. Juga inspirator jalanan. Allah karim. Dan juga apa lagi? Penggiat pendaki, penggiat alam. Penggiat alam, dan juga ada kaitan dengan Kemas. Iya. Dan yang terakhir yang insya Allah nanti kita bahas yaitu beliau ini adalah ketua daripada Hilal Merah Indonesia atau Hilmi Jawa Barat. Untuk sebelum kita mulai, kami persilahkan untuk Bang Fahmi atau Abah Fahmi ini memberikan ta'aruf atau muqaddimatul kalam. Dipersilahkan, falyatafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Insyaallah Maha Suci Allah. Allah yang lebih mengetahui sesungguhnya daripada diri hamba sendiri. Kalau kata Bang Rocky Gerung, identitas itu hanya bagi orang yang sudah mati. Jadi kalau Al-Fakir menyampaikan identitas, Al-Fakir belum mati. Ya. Tapi karena ini adalah tak kenal maka ta'aruf, kita perkenalkan diri. Al-Fakir Abah Fahmi, menyandang nama Fahmi itu baru ya. Jadi Al-Fakir ini masih muda sebenarnya. Hijrahnya masih muda. Siap. Dari masa jahiliyah sekarang agak mendingnya, walaupun belum benar tapi lagi mengarah kepada hal yang benar. Ini baru 2000, kehitung 2005, berarti kurang lebih berapa tahun? 2005, sekarang 2022, 17 tahun ya. Berarti 15 tahun berarti baru umur Al-Fakir ini. Dengan nama Abah Fahmi. Asli Palembang, lahirnya Bangka Belitung. Bangka Belitung karena ayah kita itu dinas di sana. Ayah kita Kimas Husin bin Abdurrahim, beliau dinasnya di Bangka Belitung. Kemudian beliau juga menikah dengan Umi Ana. Umi Ana itu namanya Fatimah binti Idris bin Anwar bin Ali. Beliau itu di Bangka Belitung, seorang pemuka agama di sana. Tapi Umi Ana juga ada darah Chinese. Iya, Umi Ana ada darah Chinese-nya karena kita punya Atu. Atu itu kakek Idris, disebutnya Tu Idris itu. Tu Idris bin Anwar itu menikahi salah satu anak dari Haji Pakar. Haji Pakar itu nama Islamnya. Dia mu'alaf, nama sebelumnya ada kabar Tan Siliong atau apa, beliau Chinese di Bangka Belitung. Jadi sebenarnya Al-Fakir ini ada darah Chinese, darah Palembang, campur aduk. Berarti Abah Palembang. Abah Palembang, Umi Bangka Belitung. Kalau itu kaitan, kalau jalur dari Umi itu yang tadi sampaikan ada darah Chinese, itu kalau secara marga Chinese-nya apa? Tan kalau nggak salah. Tan atau Chen. Lebih, kalau di kita disebutnya Tan, kalau di sana disebutnya Chen. Oh, berarti masih ada Jackie Chan. Nah, bisa jadi yang wacah gitu. Tapi itu Umi punya dari Uminya Umi, dari ibunya ibu kita, ibunya ibu kita. Berarti yang jalur dari Kemas itu Abah. Jadi sistemnya patrilineal. Dari jalur ayah ya. Ayah. Kalau Abana, beliau anak dari Kimas Abdurrahim bin Kemas Arsyad bin Kemas Ahmad Rifai. Beliau itu jalur Kimas. Kalau dari uminya Nyimas.
Jalur ningrat yang sama, Nyimas Fatimah binti Kemas Husin. Loh, itu kan tadi Umi kan Chinese. Umi Abah, uminya Abah. Uminya. Umi. Jadi Abana dari sebelah uminya Nyimas, dari sebelah abahnya Kimas. Yang satu rumpun sama, lurusannya nanti ke Susuhunan Kudus. Yang kemudian dikaitkan ada di sebelah makam Sunan Kudus ada Susuhunan Palembang. Di situ kaitannya itu untuk Abana. Kalau untuk Umi ya abahnya beliau itu abahnya darah Arab. Abah Umi kita itu beliau tinggalnya di Bangka Belitung, kita nggak tahu, sempat menikah 7 kali. Idris itu beliau Masya Allah cara dakwahnya ya. Cara dakwahnya. Dan lucunya, ini kisah. Umi anak dari atau Idris punya bapak namanya Anwar. Anwar tersebut punya adik namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar ini maaf dulu sangat membenci etnis. Tapi dia punya kakak menikahi etnis. Ya, saking bencinya ada kisah beliau membunuh ya. Ini zaman-zaman dulu ya, zaman-zaman dulu. Jadi membunuh, beliau agak sedikit sakron, agak sedikit ke gini. Beliau ngebunuh orang Chinese. Disebut orang Cina itu salah satu namanya Kaolin. Nah, sehingga dia ikat kaki pakai batu, dia kuburin ke sungai. Kemudian ketika diketemukan mayat pertama yang muncul namanya Kaolin. Sampai sekarang ada di Bangka Belitung, di daerah Air Bara itu ada danau namanya Danau Kaolin. Kisahnya adalah adanya mayat Cina Iyang. Itu. Jadi balik lagi Al-Fakir ini memang rumpunnya Melayu. Satu dari Sumatera, satunya dari Bangka Belitung. Palembang itu sendiri kan posisi di Sumatera Selatan. Terkenalnya dengan PMP. PMP untuk makanannya PMP. Hebat orang Palembang itu. Kapal selam juga dimakan. PMP kapal selam. Itu. Ya PMP. Tapi ada banyak makanan lainnya. Cuma yang familiar di kita PMP. Gitu. Ada bergo. Apa itu bergo? Bergo itu apa ya? Sulit untuk ini. Ada rajit, ada bergo, celimpungan, model banyak lagi. Tapi ciri khasnya pasti dari ikan. Dari ikan. Nah, kalau dari Palembang sendiri kemudian hijrah ke Tatar Sunda, ke Pulau Jawa ini ke tahun awal 2005 jadinya. 2005. Jadi kalau untuk ini kan kota kembang ya. Niat pertama mah nyari kembang. Dia pertama kali hijrah ya nyari kembang. Ya. Ternyata dapatnya enggak ketemu kembang. Yang dapatnya kasturi. Masya Allah. Lebih ajib lagi ya. Ajib. Terus gelar sarjana teknik itu juga di Bandung, di Kota Kembang, di SD Inten, Sekolah Tinggi Ilmu Sains dan Teknologi di dekat Dago. Gitu. Dengan 4 tahun kemarin. Kalau sekarang udah berubah lagi. Jadi sekarang ketentuan tahun 2007 kalau nggak salah, arsitektur jadi titelnya SARS. Bukan ST. Ini kalau sekarang SARS. Jadi kalau mau jadi SARS harus nambah 1 tahun lagi jadi SARS. Itu. Nanti beda lagi. Jadi nggak tahu lah pola didik Indonesia sekarang ya. Berubah-ubah. Yang penting ST itu bukan sarjana tahun. Bukan lagi sarjana tahun, bukan ya. Insya Allah teknik di sini. Kalau secara kegiatan sendiri ini aktivitas. Kalau secara profesi, aktivitas amanah, Al-Fakir akan sampaikan ini adalah amanah. Amanah profesi, yakni kita arsitektur, kita ngambil proyek-proyekan kecil. Kita punya CV juga, namanya Excellent Constructive Solution. Kemudian kita juga salah satu terlibat di PT, namanya PT Rekayasa Hijau Indonesia. Fokusnya di IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Gitu. Kemudian itu untuk aktivitas profesi sesuai dengan keilmuan. Kalau untuk amanah dakwahnya, dakwah itu ngajak ya, bukan tabliknya ya kan. Dakwahnya ini alhamdulillah kalau untuk dakwah di lingkungan kita di lingkungan kita di salah satu pembina di PGI Pendaki Gunung Indonesia. Jadi kumpulan anak-anak yang hobi mendaki gunung. Kemudian kalau di kemanusiaannya ya di Hilal Merah Indonesia, Hilmi, dan diamanahin saat ini di Ketua Wilayah Jawa Barat.
daerah Jawa Barat yang mengepalai 27 wilayah kabupaten dan kota. Kabupaten kota di Jawa Barat ya. Iya, untuk kemanusiaannya di situ. Itu dengan aktivitas yang cukup lumayan itu nggak keteteran. Insya Allah yang penting ya, karena kita setiap hari diajarin, memang Islam itu kerennya itu, diajarin disiplin dari lahir gitu kan. Ditentuin lahir udah kayak gitu kan. Kapan harus dinyusuin juga udah ada aturannya. Kemudian diatur jalannya, luar biasa sampai ya bagaimana kita bisa mempolakan waktu, karena setiap saat waktu juga kan diminta pertanggungjawaban. Betul. Takut kita lagi waktunya kosong dibuat lugoh atau sia-sia mati gitu. Wah, ngeri gitu aja. Masya Allah ya. Oke, jadi kalau kita ngobrol atau kita berbicara mengenai masalah terkait mengenai semuanya, pasti kita episode sampai subuh. Oh, enggak kelar-kelar. Tilu rebo mal kelar kata orang Sunda. Gitu. Jadi saya lebih tertarik untuk bahasan kita kali ini soal tadi aktivitas yang di kemanusiaan itu. Oke, siap. Soalnya yang saya sering update informasi, ini Abah Fahmi ini aktif di kemanusiaan itu tadi, baik di Garut, bahkan waktu itu di Jawa tadi, di Semeru dan di mana-mana. 2014 atau 15 itu Sinabung. Iya, memang itu. Hilmi atau Hilal Merah sendiri itu apa, Bang? Hilal Merah, ini guru kita tuh jenius ya, kita punya guru itu sangat jenius. Beliau saking jeniusnya, nggak terucapkan dengan kata-kata, tapi sedikitnya. Kita punya lembaga pemerintah namanya Palang Merah Indonesia. Ini inisiasi pertamanya. Palang Merah Indonesia. Palang identik dengan saudara kita di agama lain. Tentunya Palang. Sehingga guru kita ini dengan luar biasa kecerdasannya, ini adalah identitas. Identitas kita ya harus menyesuaikan segambaran kita. Kita Islam, identitas kita apa? Oh, terinspirasi hilal. Hilal atau bulan sabit, jadilah Hilal Merah Indonesia, yang mana tujuannya hampir sama dengan PMI tadi yang legal dari pemerintah. Gitu. Dengan legalitas dari penamaan Hilal Merah itu tidak terkonotasikan SARA ya? Enggak. Jadi ini hanya bentuk dari identitas. Hilal adalah bentuk identitas kita sebagai Muslim. Contohnya di kubah-kubah masjid kan zaman dulu masih ada bulan sabit. Kemudian yang selalu ditunggu juga bulan Ramadan gitu ya. Jadi identitas tidak hilang, tujuan tetap tersampaikan gitu kan. Tujuan tetap terlaksana gitu. Hilal Merah itu sendiri tadi disampaikan guru-guru itu, maksudnya ini Hilal Merah itu? Hilal Merah ini adalah suatu sayap juang. Kalau dulu lembaga otonom ya, organisasi yang fokus terhadap kemanusiaan, penanggulangan bencana, bahkan tentang terkait dengan pertikaian, peperangan segala macam, inilah Hilal Merah. Ini adalah sayap juang. Sayap juang dari organisasi Islam, yakni Front Persaudaraan Islam. FPI. Jadi FPI punya satu sayap juang yang fokus terhadap kemanusiaan dan penanggulangan bencana, namanya Hilal Merah Indonesia ini sendiri. Ntar dulu, Bang. Itu kan FPI itu kan artinya framingnya itu kan radikal. Ormas radikal. Sangat radikal. Lah ini kok bisa ini punya sayap juang yang bernama ini baru satu loh. Di antara banyak sayap juang lainnya. Inilah cerdasnya radikalnya FPI kalau menurut saya ya. Semua lini ada. Semua lini itu ada. Lini bagian ngurusin anak dan perempuan ada MPI. Ada MPI. Mencetak santri-santri ada FSI. Mencetak para mubalik, dai-dai yang aswaja Ahlussunnah wal Jamaah ada LDP. Kemudian ada bagian penjagaan, pengayoman di dalam advokasi ada API. Dan untuk bagian kemanusiaan yang difokuskan ada Hilal Merah Islam atau Hilal Merah Indonesia. Tadi kan identitas ya. Bahwa Hilmi itu adalah Hilal Merah, itu kita tidak menggunakan legalitas Palang Merah. Karena dalam tanda kutip Palang itu adalah identitas saudara kita yang agamanya beda. Ini Hilal Merah itu identitas Islam daripada keislaman kita. Dan itu tentunya tidak SARA.
Terus kemudian secara eksplisit, ini kemanusiaan yang bagaimana ini yang digarap dalam wilayah pergerakan Hilmi itu? Hilmi itu sendiri sesuai dengan panduan kita yang ini kan bahwasanya kita berfokus kepada kemanusiaan. Manusia yang gimana? Di dalam bencana, undang-undang tentang kebencanaan itu ada. Dulu ada kalau nggak salah nomor 17 terkait tentang relawan itu dibulatkan. Bencana itu ada 3. Oke. Bencana alam, non alam, dan satu lagi disebut bencana sosial. Oke. Bencana alam. Apa itu? Alam ini banyak lagi rimbungannya. Intinya yang sederhananya yang kita lihat garis besarnya kayak gempa. Semua bencana yang berpotensi dari alam itu sendiri. Non alam itu terjadi di alam tapi faktornya bukan dari alam. Contoh kebakaran. Ya kan ini dari tangan-tangan manusia. Kemudian bencana non alam ya kayak misalnya bencana sosial itu adalah demonstrasi. Itu terminologinya demo, keramaian. Ketika terjadi dalam suatu keramaian ada potensi bencana. Oh, begitu. Nah, semua hal yang berpotensi bencana akan menyebabkan bencana, kita harus hadir di sana. Karena akan ada kelibatan terhadap manusia itu sendiri. Jadi di dalam bencana ada sebelum bencana, ketika bencana, dan setelah bencana itu sendiri. Ini judulnya kan Sayap Juang yang bergerak di dalam bidang kemanusiaan dan bencana, penanggulangan bencana. Kalau berbicara kemanusiaan tentunya kan yang dibicarakan adalah manusia. Tanpa berbicara dia agamanya apa. Ya, benar. Karena prinsip kita Islam rahmatan lil alamin. Lil alamin bukan linnas. Kalau tersebutnya prinsipnya rahmat linnas berarti manusia doang yang kita urus. Tapi di sini kita punya prinsip Islam rahmatan lil alamin, seluruh alam. Alam itu apa? Ya dari semua yang diciptakan sama Tuhan adalah alam bagi kita. Jadi termasuk manusia itu sendiri. Kalau kita khususkan ke manusia yang kita pandang manusianya, dia bernyawa, dia hidup, dia dikeluarkan dari rahim, ya itu manusia. Kalau dilepeh bukan, gitu kan? Karena ada yang golongan dilepeh takutnya kan. Yang manusia yang dilahirkan dan dia punya predikat manusia, apapun agamanya, apapun gendernya tetap, tapi tidak mengabaikan syariat. Serius itu? Serius, sangat serius. Tanpa memperdulikan urusan masalah suku, agama, rasnya. Ketika di Karo, sinabung meletus. Sinabung ini agak kita sebut gunung manja ya. Kenapa sebut gunung manja? Kalau gunung yang lain selamat meletus 10 hari selesai. Semeru meletus 3 bulan, pasca bencana 5 bulan selesai. Ini nggak selesai. Kemudian sampai di Sinabung ini, kita di Sigarang-Garang, nama satu daerah, Sigarang. Kalau teman-teman tahu, namanya Karo itu terkenal dengan BPK, Babi Panggang Karo. Nah di situ kita bersihin satu masjid, 9 gereja. Satu masjid. Hilmi. Satu masjid 9 gereja. Itu di Garang-Garang saja, belum di daerah-daerah lainnya yang mayoritas bukan orang Islam. Jadi ya secara sara kita tidak ini. Yang kita lihat dia manusia bernyawa, makhluk Allah. Identitas mah muslim. Tapi tetap karena ini kemanusiaan. Iya, kemanusiaan tetap tidak memandang. Karena di dalam undang-undang itu salah satunya adalah tidak boleh memandang itu. Nolong aja. Nolong aja, bantu aja. Nggak ada urusan lu bakal dapat apa, nggak ada urusan dia siapa. Hatta dia musuh, contoh. Dia musuh atau dia adalah wanita yang nggak jadi kau nikahin. Ketika dia bencana tetap. Ya, karena tidak memandang ya. Kalau misalnya, iya mah akan ku ente. Enggak boleh gitu kan. Tetap. Walaupun itu tempat apa, segala macam. Kemudian di banyak daerah lagi kita lakukan hal yang sama ketika di Culamega, kemudian di Sukabumi, kemudian di bencana-bencana lain. Bahkan kita ingin menggambarkan kepada saudara-saudara kita. Karena kami ini sayap juangnya EPI. Kami sayap juangnya EPI. EPI di mata orang itu radikal. Betul. Anarkis. Keras. Iya, kami keras di bencana. Karena yang namanya kalau letak atau kotoran
diusapnya lembut-lembut nggak hilang. Kayak gitu. Kami keras di bencana. Saking kerasnya kami nggak pandang dia mau saudara atau bukan, tetap kami tolong. Betul, ini saya kira saya sepakat ini, Pak. Karena begini ya, ini sebenarnya paradoks itu ya. Ketika framing soal FPI yaitu sebagai ormas yang radikal, tapi sebenarnya informasi ya pemberitaan yang walaupun itu pemberitaan itu oleh media mainstream itu disembunyikan, tapi sekarang kan orang itu mengupdate informasi bukan dari media mainstream, tapi informasi yang dapat itu pasti FPI saja yang kelihatan terdepan gitu untuk urusan masalah bencana itu. Karena pesan dari guru mulia kami Habibana Muhammad Rizik bin Husin Shihab menyatakan selalu hadir di dalam lokasi bencana tanpa selalu tolong orang tanpa memandang suku, ras dan agamanya. Sehingga ada slogan HUR, Habib atau hadir untuk rakyat. Jadi IBHRS HUR, hadir untuk rakyat. Masya Allah. Tapi hadirnya harus meringankan beban, harus jadi manfaat. Terus begini, Pak, bencana atau ketika terjadi bencana itu kan, ini kan relawan ya? Atau istilahnya kalau dari pemerintah apa itu, BNPT? Jadi kalau di bencana ada BNPB, ada Tagana, ada Basarnas, itu beda fungsi, nanti kita sampaikan. Oke, lah itu yang mau saya tanyakan, itu spesifikasi daripada Hilmi itu, yang ditangani apa itu? Oke. Kan Ketika di bencana. Kalau yang saya dengar kan ada apa namanya? Ada discovery. Discovery ya. Atau ada healing atau ada Hilmi ini butuh relawan. Secara program itu Hilmi yang menyeting pra. Pra itu biasanya kita bikin jembatan. Jembatan. Kenapa bikin jembatan? Ya karena ada satu wilayah. Satu wilayah ini seandainya ini masyarakat mau pakai, mau nyebrang sekolah, mereka harus muter. Kalau misalnya terburu-buru, mereka nyebrang. Ini resiko bencana. Punya potensi bencana. Karena ada kejadian orang hanyut dan segala macam. Kita pengurangan resiko bikin jembatan. Kemudian kita bikin inisiasi untuk pembuatan jembatan. Yang melakukan, kita butuh relawan. Di sayap juang FPI, ada namanya PRI. Persaudaraan Relawan Indonesia. Relawannya dari sini. Inilah makhluk-makhluk yang teman-teman kita yang jadi relawan tadi. Mereka kita minta relawan untuk di sini. Tapi ketika Hilmi bergerak itu, baik pra atau ketika tanggap darurat atau pasca bencana, itu yang disebut dengan relawan itu sendiri memang terbatas dari itu tadi disebutkan free itu atau memang itu terbuka? Jadi yang di bendera Hilmi. Satu, kita berfokus di PRI karena mereka-mereka yang sudah tahu ketentuan atau sudah tahu akhlak dan adabnya FPI. Ya gitu, satu di PRI. Kemudian ada simpatisan. Yang simpatisan umum. Umum segala macam, bisa dibedakan kadang dari kostumnya. Intinya kita tetap relawan di bawah bendera, yakni Front Persaudaraan Islam. Hanya diorganisir agar tersistem dengan baik, tidak menyalahin undang-undang di dalam pergerakan, tidak menyalahin yang namanya kearifan lokal di wilayah. Makanya Hilmi bergerak dengan sistemnya. Terus itu baru satu sampaikan, yaitu pembuatan jembatan. Jembatan. Ketika tanggap darurat, ini misalnya ada bencana, longsor, kita nggak langsung turun. Kenapa nggak langsung turun? Yang turun, kita turun mau ngapain? Kalau belum tahu informasi, yang turun adalah Hilmi bagian assessment. Apa itu assessment? Assessment itu cari data. Tanggap darurat, dapat informasi longsor, langsung turun. 2-4 orang cari info. Dalam hitungan jam, bahkan menit, mereka akan sampaikan bahwasanya kebutuhan A, B, C. Langsung datang relawan. Makanya FPI selalu terdepan. Karena kita nggak nunggu dana. Maaf ya, Al-Fakir pernah di beberapa organisasi kemanusiaan lainnya dulu di masa lalu. Kalau kita nunggu dana dulu, operasional jalannya gimana nih? Ya ini coba diulang, Pak. Jadi ini kok tidak menunggu dana itu bagaimana? Nah, ini saya mau tanyain, maksudnya begini. Ini saya nanti mau perdalam itu. Artinya kan untuk terjun di wilayah kemanusiaan pasti butuh dana. Operasional kan juga butuh. Betul. Tapi ini kok menyatakan tidak menunggu. Kalau dulu, nunggu dulu. Kita dapat asesmen bencana. Kita ngirimin surat kepada atasan kita dulu. Setelah atasan, nanti atasan bilang, ini 10 orang yang diutus, dananya cuma segini. Baru berangkat. Ada proses sampai berhari.
Tapi kalau EPI nggak butuh dana, nggak nunggu dana. Maksudnya nggak nunggu dana dari siapapun. Mereka punya dana pribadi atas dasar kecintaan kepada negeri, atas dasar kecintaan kepada yang namanya saudara-saudara kita butuhin. Ya mereka keluar duit sendiri. Keluar duit sendiri? Duit sendiri. Dan nggak ada yang digaji di kita. Nggak ada yang digaji? Nggak ada digaji. Kita nggak ada digaji. Ya kan profesi kita kerja. Kita bekerja, kita cari ya bisyarah masing-masing. Ada yang nguli, ada yang dagang. Tapi ketika ada panggilan, ini undangan dari Allah. Masya Allah. Kenapa undangan dari Allah? Sedikit orang yang memenuhi undangannya. Karena kesibukannya masing-masing. Tapi orang-orang pilihan Allah undang. Yang diundang ya bahagia lah. Allah undang ya tinggal kita ngusahain ongkos. Dan ketika kita yakin ada aja bantuan, Masya Allah, Allah bukakan pintu keran-kerannya dari mana. Sehingga kita, karena kita pakai dana pribadi, uang sendiri, sehingga masyarakat pun terbuka. Masyarakat, ya ini orang nggak ada kepentingan katanya. Pasti nyampe, sehingga banyak masyarakat rata-rata kalau kita udah bikin posko, masyarakat larinya kayak kita semua. Rata-rata. Ya kalau memang kronologis yang disampaikan seperti itu, ya pasti akan terpercaya. Iya, jadi nggak ngendep gitu. Langsung disampaikan, insya Allah. Jadi coba Bang disampaikan lagi mengenai masalah itu tadi gitu, karena pasti kan sekarang begini. Kalau umpamanya ini di wilayah tertentu butuh katakanlah harus dibedah rumahnya atau istilahnya karena rumahnya ini sudah reot, gitu, ini harus direnovasi dan sebagainya. Pengurangan resiko bencana, karena kalau nggak dibedah akan roboh akan jadi korban, jadi bencana. Itu kan butuh biaya yang luar biasa dong. Gitu. Nah ini gimana kalau mendapati? Hilmi punya prinsip yakni menjadi fasilitator bagi umat. Jadi yang namanya fasilitator bukan Superman. Kalau Superman mah, lu butuh bantuan, kita bantu. Eksekutor. Ini Superman. Tapi kita ini fasilitator, memfasilitasi. Masyarakat berhak mendapatkan kesejahteraan dalam hidup. Kesehatan dan pendidikan. Terkait rumah mau roboh, ini kesejahteraan dalam hidup. Mereka berhak dapat itu. Siapa yang wajib memenuhi haknya? Pemerintah. Akhirnya Hilmi, ketika dapat laporan ini, kita nggak langsung eksekusi. Kita menjadi mediator ke pemerintahnya. Apakah warga ini benar adanya, layak nggak dapat bantuan? Kalau layak, kenapa tidak dibantu? Kalau misalnya, dananya kurang, ya udah. Ada berapa, yuk kita patungan sisanya. Kayak gitu. Jadi meringankan pemerintah, sehingga kita menjadi fasilitator yang memfasilitasi masyarakat dapat haknya dan memfasilitasi pemerintah setempat menjalankan kewajibannya. Ya artinya dalam kerangka itu Hilmi juga bergandengan tangan juga dengan pemerintah. Harus. Harus. Karena kita di bawah undang-undang. Kita sebagai warga negara yang baik, segala ketentuannya itu di bawah undang-undang. Termasuk pakai seragam pun ada undang-undangannya. Iya, bendera. Bendera itu di kiri. Bendera itu dada kiri, ada undang-undangnya. Kemudian ketentuan-ketentuan lainnya ada. Banyak ketentuan-ketentuan dan kita ini negara hukum, semuanya dirangkul sama pemerintah. Hatta itu di lokasi bencana. Kita selalu melakukan yang namanya silaturahim, koordinasi dengan pemerintah setempat. Contoh BBM, bersih-bersih masjid. Ini nggak mungkin kita langsung bawa alat bersihin masjid. Ntar dulu, ini kok ada BBM bersih-bersih masjid. Pengurangan resiko bencana juga nih. Itu terminologinya kan? Iya, ke sana. Jadi masjid infrastruktur. Saya kira itu, mohon maaf ini. Saya kira itu cuma ketika terjadi longsor. Enggak. Jadi kalau kita menunggu undangan bencana baru, itu namanya tanggap darurat. Sebelum bencana, masa kita ngedoain ya Allah ada bencana biar ada kegiatan nebus dosa, kagak ada kan? Kita bikin kegiatan-kegiatan yang mengurangi resiko bencana. Kenapa masjid? Emang resikonya apa? Masjid kalau nggak dibersihin mudah rapuh. Masjid kalau nggak dibersihin jamaahnya hilang. Ini bencana nih. Ternyata kenapa nggak ke masjid itu bau dahdir atau bau nggak enak itu apa namanya sejadahnya. Ternyata jamaahnya nggak mau lagi ke masjid, ini bencana kan? Loh, ini kalau lihat wilayah yang digarap oleh Hilmi seperti itu kan ini capek sekali. Luas. Tapi tidak seluas alam dan seisinya kan. Ini masih kecil. Kalau kita tahu amanah kita luas, kalau kita tahu apa nama Hilmi ini besar, berarti otak kita juga harus besar, hati kita harus lapang. Jadi menilai setiap kejadiannya. Jadi balik lagi ke tadi, bagaimana ya kita tetap harus kerjasama
dengan pemerintah setempat. Hatta itu RT walaupun kecil kayak gitu itu aparat. Kita harus hormati, hargai. Kita datengin Pak RT, warga. Kita tahu warga dari siapa? Iya, RT. Contoh kita bawa bantuan, nggak mungkin kita langsung bagiin. Kita nggak tahu ada yang namanya itu penjahat-penjahat di lokasi bencana. Penjahat banyak. Orang warga luar pura-pura jadi apa namanya penyintas atau korban. Itu menyamar minta bantuan. Banyak terjadi di lokasi bencana. Dan yang lebih mengenal wilayah siapa? Pada setempat. Kita datengin silaturahim ke RT, ke Pak RT yang lebih punya data. Pun salah, Pak RT yang bertanggung jawab. Oke. Jadi ketika bencana pun aji mumpung itu ada. Banyak banget. Bahkan maaf ya, dana yang tidak bisa teraudit kan. Banyak. Makanya banyak fitnah, banyak hasad di dalam kebencanaan. Tapi kenapa Hilmi tetap berjalan? Ya karena kita lillah kok. Duit keluar sendiri. Kerja sendiri, ninggalin anak istri. Kemarin Al-Fakir, kisah dikit nih. Harim Al-Fakir pendarahan. Harim Al-Fakir pendarahan. Al-Fakir lagi posisi di Bogor ya. Bogor lagi di Lewiliang. Di Banjir Lewiliang. Di sana, teman-teman nanya, Abah kan Ambu lagi pendarahan. Kenapa nggak fokus ngurus? Dari sini ke Lewiliang kemarin 6 jam. Anda bilang, emang kalau Anda sana berhenti itu darah? Kagak juga kan gitu. Boleh jadi ketika Anda di lokasi bencana, walaupun hanya 1-2 hal yang manfaat bisa saya lakukan memudahkan urusan orang, Allah mudahkan urusan istri Anda di situ. Nah, ini menjadi apa ya? Pondasi kita orang. Teman-teman di lapangan juga ini modalnya. Kita punya dulur namanya Baan. Beliau senior, relawan dari Garut. Ketika di Semeru, uminya meninggal. Uminya di sini di Bandung. Ibunya meninggal di Bandung. Beliau sedang di Garut. Di Semeru. Di Semeru hampir mau sebulan di sana. Ibunya meninggal. Logisnya, orang nih nggak sayang orang tua nih. Betul. Masa ibu meninggal dia nggak datang? Apakah ketika beliau datang ibunya hidup? Itu logis. Ibunya dirawat orang. Ada yang merawat. Ketika Anda di bencana, banyak doa. Ada habaib, ada ulama, ada orang-orang penyintas atau korban yang sedang kesusahan mendoa. Ini lebih kabul. Al-Fakir luar biasa. Jadi inilah relawan-relawan tadi. Jadi kenapa kita nggak dibayar? Ya karena bayaran Allah lebih tak ternilai kayak gitu. Nah sekarang secara manusiawinya, Pak. Secara manusiawinya, secara realitanya. Contoh tadi ke Semeru, pastinya bukan sehari 2 hari. Fulus ya? Fulus. Ya, artinya bukan sehari 2 hari. Yep. Ya oke lah. Kalau kita tadi dengan mentaliti yang seperti itu, tapi dengan keberadaan yang di rumah sendiri itu gimana? Iya tentunya kayak yang namanya pengurangan resiko bencana. Nggak mungkin kita sibuk ngurangin resiko di luar, resiko yang sesungguhnya kita abaikan. Iya. Tentunya amankan dulu dapur. Di sini aman. Ini kalau di sini aman, kita berangkat dengan doa dari orang rumah. Betul. Tapi kalau di sini nggak aman, di sini kekulutusan. Berangkat nggak tenang, di aktivitas nggak tenang, pulang pisah. Bahaya. Bencana. Ini kok mengurangi resiko bencana malah itu jadi bencana baru gitu kan? Gitu. Insya Allah amankan dulu di sini. Makanya ibadah itu kata guru kita juga butuh ilmu dan malnya. Maka jadi amal. Kalau ilmu doang tanpa mal ngap. Mal doang tanpa ilmu jumawa, sombong dia. Gitu. Betul, saya tidak bisa membayangkan ini langkah daripada Hilmi ini. Maksudnya saya kalau mikir ini termasuk akal. Gitu. Capek masukin akal. Akal yang sedikit aja sulit dikontrol gitu kan. Jadi motivasinya sih. Motivasi. Jadi setiap kita melakukan sesuatu pasti dengan motivasinya. Ini sekarang tadi. Nah, detik inilah tadi itu. Sebagai ketua Hilmi di daerah Jawa Barat, di kas atau di saldo Hilmi Jawa Barat sendiri punya saldo, punya duit berapa ini? Minus malah. Kenapa? Karena apapun yang ada di kas Hilmi itu punya umat. Yang namanya titipan harus segera disalurkan. Jadi jangan ada dana mengendap. Masya Allah. Disalurkan sesuai akadnya. Akad untuk bencana banjir Garut haram dibawa ke Sukabumi. Oke. Walaupun bencananya udah selesai. Jadi
Garut. Ya udah bawa ke Garut. Di Garut, silahkan dikelola Garut dan diserahkan ke Garut. Karena kita ini cuman selang. Analoginya sederhana, kita ini selang. Iya. Kita bukan sumber air. Kita cuma ngelewatin. Ya kalau selang keseringan di ini bludal nanti pecah selang. Kita lewat doang ya. Masya Allah. Jadi rekeningnya memang rekening Hilmi. Tapi karena sekarang kepengurusan rekening Hilmi lagi diurus, kita pakai rekening dari atas nama pribadi Al-Fakir, tapi memang digunakan untuk itu. Dan insya Allah secara pertanggungjawaban kepada umat, insya Allah. Kita ada yang namanya laporan berkala, bahkan di IG, kemudian di apa ya, diliput juga sama teman-teman. Kita ada LIP kan, Lembaga Informasi Persaudaraan, itu yang selalu mengupdate informasi-informasi. Bahkan kita ada website www.hilalmerahindonesia.com. Jadi di sana sangat transparan. Enggak, saya berpikir begini, Pak, gitu. Ini kan Hilmi itu kan sepak terjangnya super radikal sekali. Sampai ke luar negeri. Palestina. Sekarang Pakistan. Allah Karim. Artinya ini sepak terjangnya itu sangat luas, sangat berat, sangat luar biasa. Respon pemerintah sendiri? Pemerintah ketika mendengar Hilmi, ya biasa. Tapi ketika tahu Hilmi adalah bagian dari FPI, mulai agak kurang biasa. Responnya macam-macam. Kurang biasa itu maksudnya gimana? Ada yang ngangkat alis, ada yang ngangkat bibir, ada yang ngangkat kaki. Kayak kejadian kemarin misalnya kan, kalau yang ngangkat alis, FPI, ya gitu kan. Yang kiri, FPI, merendahkan gitu kan. Tapi kalau ada yang ngangkat kaki, beliau mau bikin video nih ke lokasi bencana. Biasa entah kalau mau jadiin bencana tempat wisata, orang lagi musibah, dia sibuk-sibuk foto-foto, cari pamor, cari apalah. Pas dilihat FPI semua, akhirnya angkat kaki dia. Ya, banyak kejadian. Masya Allah. Inilah di level bencana saja masih ada politisasi. Banyak sangat. Iya kan setiap saat itu politis aja semua tuh. Politis, birokrasi politis, pendekatan politis, si bantu politis, semuanya politis dan dikait-kaitkan ke sana. Bahkan kita banyak ini udah mau 2024 nih. Betul. Anggota dewan, caleg segala macam. Mulai tuh banyak datang ke kita segala macam, minta di apa ya? Akuisisi beberapa programnya segala macam. Secara kemanusiaan kita asabodoting, nggak masalah. Tapi secara kode etik relawan, ada harga diri relawan yang diinjak-injak di sini. Mereka udah ninggalin anak istri, meninggalkan pekerjaannya untuk bantu orang, tapi disalahgunakan, diperalat. Makanya kita bela di sini. Sehingga kalau ada bau-baunya arah ke sana, kita cut. Tidak, silahkan. Inti datang ke sini dengan niat membantu, yuk bantu bareng. Inti datang di sini untuk ini, cari jalan lain. Kalau Anda boleh bersaran, kalau ente pengen cari nama, ente bikin banner besar-besar, beli ambulan 1. Tempelin foto ente di situ. Pun kalau nggak jadi, itu mobil masih punya ente. Kan mobil masih punya dia, nggak rugi-rugi amat. Masya Allah. Ini kan musina bahagian daripada jihad. Dan juga ada nilai bahwa ini hubul waton, cinta tanah air juga. Sangat cinta tanah air. Kita tahu Jawa Barat ini potensi terbesar bencana alam. Se-Indonesia. Jawa Barat. Dari 3.471 bencana tahun 2020. Jawa Barat ini 30%-nya dipunya Jawa Barat. Berarti sekitar 900 bencana ada di Jawa Barat. Allah Karim. Ini amanah besar. Amanah yang besar. 900 titik. 900 bencana pernah terjadi di Jawa Barat dari 2020. Ini saja. Ya, dan memang potensinya besar. Jadi komplit nih Jawa Barat ini. Tsunami ada di utara, ada di Indramayu, ada di Pangandaran, ada Jawa Barat nih. Longsor ada. Kita disebut negeri pagar gunung karena dikelilingin gunung-gunung yang punya potensi bencana semua. Longsor ada. Banjir ada. Angin puting beliung ada. Bencana semuanya ada. Bahkan perceraian tertinggi pun di Jawa Barat ini bencana juga, bencana sosial. Ekonomi karena faktornya. Sangat besar di Jawa Barat. Makanya kita tahu Jawa Barat punya potensi yang besar, makanya kita juga harus memperbesar jiwa kita. Masya Allah. Gitu. Kalau jiwa kita kecil kerdil, wassalam. Ngapain ngurusin orang sih gitu kan? Anak bini tuh diurus. Mohon maaf, Anda bilang anak bini saya terurus. Selesai gitu kan. Banyak orang yang mencibir. Tapi bagi kita sendiri, Tan Malaka pernah bilang, jadikan cemoohan menjadi tepuk tangan.
Maksudnya apa? Biarkan mereka mencemooh, balas dengan prestasi. Gitu. Kan begini, Pak. Sesuatu itu kan kalau dinikmati atau istilahnya apa ya, ada feel di sana, itu ya segalanya indah. Gitu. Yep. Kalau secara konkretnya lah katakanlah, ini yang paling nikmat ya, dalam tanda kutip ya, yang paling nikmat dinikmati oleh istilahnya Hilmi ketika, kan ini semuanya kan butuh pengorbanan, waktu, pengorbanan istilahnya harus ketemu dengan anak istri atau keluarga, ini jadi dikat dulu, belum tadi finansial. Ini kan, tapi pada kenyataannya kan itu nikmat semuanya. Yep. Secara konkretnya itu apa sih yang paling bikin nikmat sehingga tadi itu motivasinya sangat luar biasa? Apa ya? Sangat banyak sih. Tapi kalau dibilang cinta butuh pengorbanan. Tapi kalau merasa berkorban berarti belum cinta. Oke. Apa yang menjadi? Yang menjadikan nikmat itu karena cinta. Cinta kepada Allah yang punya alam ini. Sehingga sedih saja ketika alam sedang berduka, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki umat ini. Cinta kepada Indonesia. Karena dasar cinta. Jadi ketika kami lakukan dengan cinta, semuanya jadi nikmat. Yang paling nikmat itu adalah yang paling nikmat itu ketika hal kecil tapi berdampak besar bagi orang lain. Oh iya, Masya Allah. Ya. Walaupun cuma nyapu ya, bersihin. Bagi kita biasa. Tapi mereka luar biasa. Masya Allah. Hal kecil yang kita lakukan berdampak besar bagi mereka. Sehingga ini termotivasi bagi kami. Setiap saat kami menemukan cinta-cinta baru. Iya kan, cinta baru. Dan yakin, boleh jadi kami yakin ya, sholat kami belum tentu diterima. Khusyuknya masih nggak tahu. Sedekah kami bisa jadi ada sum'ah, ada riyaknya. Puasa kami nggak tahu nih, belang betongnya kayak gitu. Tapi minimal senyuman yang kami torehkan, wasilahnya ini yang menjadi, yang bikin adem api neraka nanti lah. Walaupun nggak dingin, tapi minimal adem nanti api neraka bagi kami. Kenapa? Udah bikin adem hati orang. Betul. Allah alam bisawab. Begini, Pak. Apa itu Al-Quran sampaikan kepada kita oleh Allah, yaitu zaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas, gitu, bahwa terjadinya bencana itu ulah tangan manusia, sehingga potensinya itu sangat besar seperti tadi yang digambarkan gitu. Ini mestinya itu untuk meminimalisir, mengurangi potensi itu atau bahkan bencana itu, mestinya harusnya gimana ini? Ada dua pandangan bagi kami. Gunung tidak akan ada sampah kalau tidak ada yang mendakinya. Bisa kita menghalangi orang daki gunung? Tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah mengedukasi mereka para pendaki. Oke. Jadi apa yang kita lakukan? Memberikan edukasi. Kemudian kita tidak bisa menghilangkan bencana, tapi kita bisa menanggulanginya kalau itu terjadi. Apa yang kita lakukan? Ketika kita ini tiga sih, sadar diri, sadar posisi, sadar aksi. Kalau kita sudah sadar diri kita ini bagian dari alam, nggak mungkin kita menyia-nyiakan alam. Pastinya kita akan melestarikan alam itu sendiri. Sadar posisi. Posisinya kita nih, ya makhluk, sama-sama makhluk, ya jaga dong. Kemudian sadar aksi, kapan kita bergerak, kapan kita menahan. Ini yang kita lakukan. Itu kalau pandangan secara manusiawi. Kalau secara Islam, bagi kita salah satu rukun iman yang keenam, al-qadri khairihi wa syarrihi fa min Allah. Takdir baik dan buruk itu datangnya dari Allah. Setiap kejadian yang terjadi, baik itu bencana alam dan alam atau sosial, kami sadari. Ini adalah izin Allah, pasti ada maksud. Pasti ada maksud. Dan bukan dikatakan bencana bagi mereka yang rumahnya terbakar. Sawahnya habis. Ada yang bilang 15 tahun saya perjuangkan ini, 15 menit nggak nyampe habis. Ini belum tentu bencana, tapi wala nuziqunahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Dan kami segerakan azab di dunia sebelum nanti azab di akhir agar kamu yarji, pulang, kembali sebagai pencipta. Niat kita diciptakan, tujuan kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Jadi ada dakwah di dalam kejadian ini. Kami yakin bencana yang datang, bagaimana cara menanggulanginya? Ya tanggulangi dan anggap ini adalah izin Allah, kuasa Allah, af'al Allah,
untuk meningkatkan kualitas kita. Itu secara di lapangan bagaimana itu edukasi, menyadarkan diri itu? Nanti ada seminar sebelum bencana. Kita selalu memberikan edukasi ke masyarakat. Contoh, masyarakat ini, wilayah ini punya potensi bencana banjir. Oke. Di sini kita kasih edukasi. Banjir itu penyebabnya apa, faktornya apa. Makanya digiatkanlah di sini di dalam program sebelum bencana, pengurangan risiko, kita giat untuk reboisasi, penanaman pohon, kemudian kita giatkan di sini yang namanya tempat sampah, segala macam. Itu bentuk dari edukasi. Itu sebelum bencana. Kalau ketika bencana, nggak mungkin kita edukasi lagi. Orang lagi menderita, kita kasih ajarin, nggak mungkin kayak gitu. Ketika tanggap darurat kita lakukan, tapi setelahnya kita edukasi. Edukasi apa? Bagaimana survival, bertahan hidup. Kemudian setelahnya bagaimana menjaga wilayah ini agar tidak terkena bencana sosial susulan lagi. Jadi edukasi itu penting. Sangat penting edukasi itu, karena kita tidak bisa menahan air. Bisa cuma di sini doang pakai payung, tetapi tetap sekitarnya. Kita nggak bisa menahan bencana, tapi kita bisa bukan menanggulangi agar dampaknya tidak besar. Karena kita cuma mengurangi resiko bencana. Sekarang begini, di dalam kacamata pandang istilahnya masyarakat umum, ketika penanggulangan atau penanganan bencana atau ada kontribusi terkait masalah bencana, itu kan terkait mengenai masalah yang sifatnya display fisik, display fisik gitu. Nah, kemudian kan ada nggak kemungkinan ketika terjadi bencana itu ada penyusupan, penyelewengan akidah? Banyak, sangat banyak, padahal ini dilarang. Dilarang, di dalam undang-undang itu jelas. Tentang kebencanaan itu jelas, salah satunya itu ada yang namanya tidak boleh menyebarkan agama. Tidak boleh, tapi ini banyak terjadi. Kami temukan ketika di Semeru. Kami temukan di Purwakarta. Kami temukan di Ciputat tahun 2014 Situ Gintung. Banyak kami temukan. Dan kami berbicara tentang undang-undang di sini. Bahwasanya undang-undang melarang ini. Kenapa kalian lakukan? Sesama warga negara yang baik, kami mengingatkan. Jangan kau lakukan ini. Kenapa? Kalau udah masuk ranah hukum, kalian melakukan pelanggaran. Bukti ada, saksi ada. Biasanya kami akan tarik ke ranah hukum juga. Ya, artinya Hilmi bergerak di wilayah bergerak. Kami memberikan laporan. Kami menemukan kejadian, kami berikan laporan, nanti tindakan sama mereka. Yang penting selaku warga negara yang baik, kami sudah ikut dalam membantu penegakan hukum. Minimal dengan melaporkan, karena penegaknya nanti ada orangnya. Kami ngelaporin telah terjadi ini saksi, ini bukti, silahkan digarap. Dan kami siap menjadi saksi atau pelapor. Terus begini, Pak, ini kan informasi yang disampaikan seputar Hilmi dan pergerakannya itu tadi kan ini informasi mahal ini informasi berlian, mutiara yang masyarakat mesti tahu. Harus tahu. Tapi pada kenyataannya kan masih sangat sedikit. Ini terus bagaimana Hilmi sendiri atau tanggung jawab daripada katakanlah Hilmi dengan istilahnya tupoksi daripada Hilmi ini kan ini juga untuk meng-counter framing terkait ini masalah front persaudaraan Islam. Bukan radikal loh, tapi kemanusiaan. Luar biasa. Jadi kalau secara pribadi, kami malah tidak mau diposting. Secara pribadi. Secara pribadi. Menjaga diri. Setuju. Tapi secara organisasi, ketika hal baik harus diberitakan untuk menutupin atau untuk mengantisipasi keburukan-keburukan yang terjadi, ini harus. Makanya upaya kami salah satunya ada website www.hilalmerahindonesia.com atau bisa lihat di faktakini.info. Walaupun misalnya tetap kita tidak bisa mengarahkan orang atau merubah orang sebagaimana pemikiran kita. Betul. Kita nggak bisa lakukan itu karena hidayah milik Allah tentunya kan. Tapi kita udah ikhtiar. Dan bagi kami jawaban terbaik dari pertanyaan dan pernyataan adalah pembuktian. Jadi ketika mereka mempertanyakan kami, menyatakan kami tidak benar atau FPI tidak benar menyatakan,
bagi kami buktilah adanya. Dan bukti itu bisa mereka temukan asal mereka mau nemunya. Kadang udah lihat juga kalau hatinya udah busuk aja nggak kebuka. Ya, seperti yang tadi sampaikan. Iya benar. Jadi kalau mereka ya gitulah kayak cerita ikan mas itu, kata orang banyak tulangnya, ya kan? Anda dapat dari pesulap merah kemarin bahasanya. Ikan mas itu banyak tulangnya. Itu bagi orang yang sibuknya di tulangnya. Mereka nggak lihat di situ dagingnya juga banyak. Ajib. Iya, bagi seorang ini ada kertas putih. Kemudian dituliskan satu lingkaran titik gitu. Orang akan melihat apa? Oh, itu titik hitam. Noda. Tapi orang tidak melihat lebih banyak putih. Seperti itu. Kalau hatinya udah busuk ya kayak gitu aja, tertutup. Bukan matanya buta tapi hatinya di dalam dada. Selain tadi yang sudah kita bahas dan kita sudah obrolkan, apalagi nih Mbak ya terkait informasi emas yang bisa kita publikasikan kepada teman-teman kita semuanya. Yang lucunya ini, saya diamanahkan ya saat ini menjadi hilal merah Indonesia, Jawa Barat. Okay. Saya lahir di Palembang, Bangka Belitung, besar di Palembang. Apa hubungannya sih? Saya bukan orang sini loh. Bahkan numpang hidupnya di sini. Tapi apa ya? Kita ini orang Indonesia. Oh, Kullu muslim ikhwah, setiap orang Islam saudara. Jadi mau tinggal dimanapun, kata pepatah lama, di mana bumi pijak, di situ lagi junjung. Kata Umi Ana, Mat, kalau kau mati di tanah orang, nunggu Umi sama Abah ngurus jenazah antum, keburu jadi bangke. Jadi banyakin saudara di sana, banyakin ikhwah di sana, itulah saudara kamu. Betul. Intinya apa? Apapun yang kita lakukan saat ini, tentunya balasan kebaikannya untuk kita juga. Maupun kita di Papua, maupun kita lagi di belahan dunia manapun, ya baliknya ke kita sendiri. In ahsantum li anfusikum, wa in asatum falaha. Dan yang buruk juga kembali padanya. Untuk sahabat-sahabat kita tentunya, para relawan, mereka melakukan sesuatu itu, terlihatnya bantu orang. Orang lihatnya, bantu si A, bantu si B. Kita bantu, kita nggak bantu siapapun. Kita ini egois. Egoisnya kita sedang membantu diri kita sendiri. Ketika nanti di yaumil hisab, atau nanti diminta pertanggungjawaban, tangan ini kau gunakan untuk apa, kaki ini kau langkahkan kemana, insya Allah inilah yang menjadi, ya Allah, pertanyaan dan pernyataan itu. Jawabannya adalah pembuktian yang kami lakukan. Jadi untuk saudara kami, terbuka. Membantu itu sangat terbuka. Baik di organisasi manapun, dengan apapun, dengan prinsip jadilah pribadi yang bermanfaat, kapanpun, dimanapun, dengan apapun terhadap siapapun. Terus sekarang begini, Al-Quran juga sampaikan kepada kita semuanya, tidak mungkin ada bencana, musibah atau bahkan azab itu kalau tidak ada kemaksiatan. Iya. Ini Hilmi di kacamata pandang Hilmi gimana? Iya benar adanya. Bagi kita bencana itu sendiri adalah bentuk dari hadiah. Kalau Anda bilang apa? Ya jadi akan ada stimulus dan respon. Ketika responnya adalah bencana, berarti ini stimulusnya adalah maksiat. Ada hal yang salah nih. Maksiat itu bukan hanya sekedar yang besar kayak zina, mabok, itu yang besarnya. Yang kecilnya juga sama. Banyak ngegibah orangnya misalnya. Kemudian di sini satu wilayah ini masjidnya sepi. Masjidnya sepi karena boleh jadi orang-orang sekitarnya pada egois. Tetangga nggak akur. Akhirnya apa? Allah bakar masjidnya. Kejadian di Garut. Masya Allah. Di sini ada musola. Ini sibuk berkompetisi. Padahal fastabukul khairat itu berlomba dalam kebaikan, bukan dalam memperbagus-baguskan kayak gitu kan. Sehingga ya udah, berarti di antara tiga ini nggak kepake, hanyut. Itu bentuk dari maksiat juga menurut Al-Fakir. Tapi ada lagi suatu wilayah. Kalau di sini kena bencana, pola pikir kita yang melihat ini harus jadi amal ibadah dengan membantu. Mereka yang kena musibah juga menjadi amal ibadah. Apa? Boleh jadi barang haramnya Allah bersihin. Dan wilayah atau pemerintah setempat juga harus mendapatkan ini nilai ibadah. Kenapa? Ini teguran.
teguran bahwasanya itu tadi nggak akan ada azab di akhirat sebelum ada azab di dunia, agar kamu kembali tobatlah. Pasti berkaca di sana. Kenapa ulamanya diem kalau ada maksiat, pemerintahnya malah kadang beberapa oknum ya ikut andil di sana. Ya makanya Al-Fakir mewanti-wanti, jangan kita memancing sesuatu bentuk bencana. Bagaimana cara kita memancing bencana? Dengan berlaku maksiat tadi. Ya makanya saya bisa menyimpulkan mestinya ya antara agama, antara kemanusiaan, antara negara ini nggak bisa dipisah. Jangan, enggak. Karena itu satu kesatuan yang mana. Nggak mungkin ada. Ya pelakunya tetap sama manusia loh. Manusia yang beragama, manusia yang di dalam ruang lingkup negara, manusia yang tentunya berpendidikan, yang bersosial kemanusiaan. Jadi karena pelakunya manusia, ini nggak bisa dipisahin. Ini nggak bisa dipisahin. Sangat sulit dipisahkan. Karena ini di dalam satu kesatuan. Apapun agamanya, apapun pandangan sosialnya, apapun ini tetap di dalam gambarannya kita dalam satu kesatuan sama, saling berkaitan. Kalau adanya penyelewengan agama suatu wilayah, pastinya akan terjadi suatu konflik sosial, kayak gitu. Jadi bakal terjadi. Terus begini, Pak, ketika kita turun di medan bencana gitu, kan relawan tidak cuma dari Hilmi, dong. Ya banyak. Itu ada nggak kira-kira friksi? Oh, yang namanya friksi itu pasti ada. Karena setiap orang tujuannya beda. Maksudnya tujuannya beda, kan mau bantu bencana. Bantu. Ada yang tujuannya bantu, ada yang foto, ada macam-macam. Friksi pasti ada. Karena apa? Belum kenal juga. Tapi kalau udah duduk bareng, ngopi bareng, oh keren ya. Kayak gitu, sama. Jadi banyaknya orang kan kita nih pluralisme ya, menilai dari tampilan, dari katanya, kata cenah-cenahnya tadi. Jadi lihat, tapi lama tadi ketika terbukti semua pernyataan miring jadi lebih baik. Pasti ada. Hilmi, Hilal Merah Indonesia dan keterkaitan dengan kemanusiaan yang super luar biasa itu tadi pasti tidak bisa dipisahkan dengan Habib Rizik Syihab. Sangat. Betul ya? Sangat betul. Karena skema dan semuanya. Makanya Al-Fakir selalu bilang jeniusnya beliau. Masya Allah. Kenapa jeniusnya? Beliaulah yang wasilah tercetaknya relawan-relawan. Sehingga FPI dikenal selalu terdepan. Karena pencetaknya adalah beliau. Bahkan waktu tsunami Aceh juga. Beliau turun tangan langsung segala macam. Beliaulah motor kita semua. Kalau Al-Fakir bilang. Hilal Merah Islam, beliau bilang. Di beberapa komunitas atau organisasi lain, ya tujuannya beda. Boleh jadi karena ikatan kerja, boleh jadi karena fulusnya, ghanimahnya, gitu. Tapi karena ikatan cinta. Kalau ikatan cinta ini, kita bilang ini cinta, orang bilang ini gila. Ya kan? Beda tipis. Bagi kita mah cinta. Yang namanya cinta ya tentang rasa, nggak bisa ini. Sehingga ya harapan kita adalah sedikit yang kita lakukan di dunia ini menjadi cinta yang besar dan tercatat di sana. Masya Allah. Luar biasa, Masya Allah. Di luar. Ini luar biasa, ini betul-betul informasi mahal bagi Ana secara pribadi dan bagi teman-teman juga istilahnya. Ini Ana yakin ini informasi yang mahal. Karena secara detailing seperti ini kan ini jarang didapati tentang sepak terjang dari radikalisme FPI yang radikal ini di lapangan, tapi radikal itu di berita ya. Kalau di lapangan Masya Allah kita sangat hari ini aja dari Hilmi Garut, Hilmi wilayah kita yang di Garut, ketuanya Om Syahrul, kemudian sekretarisnya Abah Muda. Beliau hari ini rutinan beliau itu setiap sedekah Jum'ah. Hari ini masuk ke pekan 142. Enggak, ini Hilmi juga di Garut, yang di Garut. Di Garut juga menggelar kegiatan sedekah Jum'ah. Ini kan fokusnya ke fakir, miskin, yatim wa du'afa gitu ya. Kan itu enggak masuk terminologi bencana ya? Masuk di dalam anggaran dasar kita. Peduli dalam kemanusiaan karena mereka juga manusia. Di situ pekan 142 kita hari ini berapa ratus sembako pakai,
Kemudian di situ masyarakat sambil menyatakan hari ini adalah salah satu bentuk kebahagiaan. Enggak. Bentar, Mbak. Iya. Ini kan anggarannya kan besar itu. Besar. Lagi-lagi saya tanya, ini dari mana dong? Karena banyak orang terketuk hatinya boleh jadi. Jadi, dan hari ini tuh, karena kita salah satu guru kita, Habibana Bahar bin Ali bin Smith, telah mendapatkan haknya sebagai warga, yakni keadilannya udah dapat, bebas beliau. Kita juga ikut bahagia. Oke. Hari ini pekan 142 yang biasanya kita bagi-bagi sembako ke rumah-rumah. Hari ini kita bikin kegiatan sampai dengan warga dan warga semuanya bahagia. Masya Allah. Jadi keluarga yang nggak baca berita, nggak baca berita ya, mereka antusias, sangat bahagia. Karena secara realnya kita melaksanakan. Jadi saya kira bahwa Front Persaudaraan Islam yang di sana ada Hilmi, ini saya kira ini mutiara dan emas. Sangat. Cuma akan diupayakan, diframingkan ini jadi kotoran yang tidak berharga. Iya. Tapi yang namanya emas tetap emas. tetap emas. Jadi yang mau digimanain ya tetap emas ya. Walaupun dia di dalam kotoran ya kan, tetap bernilai. Tetap bernilai. Ya Allah. Insya Allah. Oke. Saya kira untuk sementara saya bisa menangkap banyak informasi ini yang luar biasa terkait mengenai masalah Hilal Merah Indonesia yang notabene pergerakan kemanusiaan di bawah bendera ormas keislaman yaitu Front Persaudaraan Islam. Dan itu secara kalkulasi pendanaan yang tadi ya nggak jelas itu. Nggak jelas. Tapi transparansinya jelas. Transparansi jelas gitu, eksistensinya juga jelas. Bahkan garda terdepan setiap dalam terjadi bencana. Masya Allah. Terakhir barangkali Ana minta kepada Antum untuk bisa berikan closing statement ya, untuk teman-teman, barangkali ada motivasi, inspirasi untuk teman-teman semuanya, atau barangkali teman-teman yang walaupun tidak di dalam garda Hilmi atau tadi sampaikan PRI untuk menjadi relawan, barangkali bisa jadi simpatisan. Baik, bismillahirrahmanirrahim, sahabat-sahabat, tentunya Al-Fakir hari ini dalam upaya menebus dosa di masa lalu. Masya Allah. Jadi sedikit yang kita lakukan, setiap saat yang kita lakukan semua diminta pertanggungjawaban. Al-Fakir hanya berpesan pada diri Al-Fakir dan pada semua sahabat semua. Kita jadikan setiap nikmat yang Allah titipkan pada kita ini menjadi langkah kita untuk menjadi lebih baik lagi. Kita bukan guru, kita masih muridnya pada guru. Kita ini bukan orang baik, kita cuma menjadi jalan yang lebih baik lagi. Intinya selalu bermanfaat kapanpun, dimanapun, dengan apapun, terhadap siapapun, insya Allah. Dan bagi orang-orang relawan sesungguhnya itu harus memiliki jiwa yang tidak berharap kecuali harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada sahabat-sahabat yang tentunya ingin ngopi bareng nih, mau sharing-sharing tentang bencana atau daripada hal-hal yang sia-sia mungkin, pengen lebih bermanfaat dalam hidup, ayo. Boleh jadi hal kecil ini bisa nembus kita dosa-dosa kita. Yuk ngopi-ngopi bareng. Teman-teman bisa datengin kita di secret kita, bisa di kedai Toam, kemudian yang ada di Ciloa, atau teman-teman bisa ke sini ke Paku Haji, atau kita ke setiap Hilmi yang ada di wilayah 27 kota kabupaten di Jawa Barat. Silakan silaturahim, insya Allah teman-temannya baik, asik, kita ngopi bareng aja. Karena nggak ada masalah yang nggak selesai dengan duduk bersama, insya Allah. Ditunggu silaturahimnya, siapapun terbuka. Oh iya, nanti tanggal 11, Kak, Sabtu Ahad pekan depan, kita ada camp relawan namanya. Di lokasinya di Gunung Burangrang, ini terbuka bagi teman-teman yang ingin ngopi bareng, sharing-sharing tentang kebencanaan di Gunung Burangrang. Langsung ke lokasi juga bisa, tanggal 10-11 Sabtu Ahad bulan September tahun 2022. Langsung lokasi, bawa aja, misalnya di lapangan butuh sleeping bag, bawa sleeping bagnya, bawa ngopinya, insya Allah kita silaturahim bersama. Seperti itu, Kak. Oke. Teman-teman semuanya, barangkali ada beberapa hal yang perlu kita catat, bahwa orang benci kepada kita itu banyak sebab musabab yang melatar belakanginya. Ada karena dia tidak kenal. Nah, ini nggak jadi masalah. Insya Allah setelah
kenal, insya Allah ada kesempatan, ada peluang untuk berbalik arah. Amin. Atau mungkin karena istilahnya ada bisikan-bisikan informasi hoax yang disampaikan. Nah, sehingga kita pun nggak perlu gentar. Iya. Insya Allah kalau informasi itu kita bisa luruskan, ya insya Allah akan sesuai dengan pemahaman yang sebenarnya. Iya. Atau barangkali ketidaksukaan atau bencinya itu karena tidak paham. Nah, makanya insya Allah kalau kita sudah kasih paham, insya Allah akan timbul mahabbah. Kalau nggak paham juga, kita punya jurusnya. Jadi kalau ketemu orang yang dikasih paham, tak paham juga, berarti ini orang bodoh. Ilmunya adalah masa bodoh. Tinggalkan saja. Nah, ini yang Masya Allah menurut Muawiyah bin Abi Sufyan. Kalau kebencian itu lahirnya daripada hasud, inilah yurja. Ini enggak ada. Ini kecil sekali harapannya. Ini barangkali sekelumit informasi yang kami sampaikan terkait mengenai masalah Hilal Merah Indonesia atau HELMI dan yang ada di bendera Front Persaudaraan Islam atau FPI. Ini menjadi informasi yang bisa teman-teman semuanya cerna, barangkali dari sana menjadi tadi itu yang kita sampaikan. Ada perkenalan, ada istilahnya pemahaman, ada informasi yang sampai kepada teman-teman semuanya. Setelah itu ya terserah fa'antum bil khiyar. Iya. Gitu. Kita sampaikan insya Allah kita ketemu kembali. Kepada Bapak Fahmi kami sampaikan jazakallah hasanal jaza. Dan kepada teman-teman semuanya juga kami sampaikan jazakumullah hasanal jaza. Semoga kita dipertemukan kembali. Semoga yang kita sampaikan ini ada nilai manfaat, maslahat, berkah dunia sampai akhirat. Dan hilmi semoga jaza terus dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah dunia, berkah akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabrik masyarakat gitu kan.